Sebelum gue berarti saya kita pola perekrutan gimana sih mereka untuk khususnya kepada perempuan, Dede? Pola perekrutan itu ada macam-macam. Jadi bagaimana? Satu, perekrutan lewat pengajian. Kedua, perekrutan lewat pertemanan. Ketiga, perekrutan lewat keluarga. Ya, jadi kalau sudah kondisi darurat, maka perempuan juga diwajibkan untuk berjihad juga. Jadi mereka mungkin pakai narasi itu ya. Dan yang kebetulan waktu itu yang langsung ditangkap yang di Makobrimob itu. Akhirnya mereka ketemu, ditangkap. Itu kan yang satu dari Jawa Tengah, yang satunya dari Ciamis. Jadi kita tuh dorong supaya di tingkat bawah ini ada semacam kayak task force gitu loh Bang. Sahabat Setara, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber yang benar-benar informatif dan membuka mata kita tentang persoalan tentang perempuan dan radikalisme. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Mbak Dete dan juga Mbak Arti, kenapa sih gitu? Apa faktor apa yang kemudian menyebabkan perempuan menjadi terlibat dalam radikalisme? Kemudian tadi kita bicara ada semacam kayak kategorisasi gitu ya, ada yang keras, sedang, ada yang lunak gitu ya. Habis ada kayak lampu merah tuh, kuning, hijau gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya latar yang menyebabkan mereka begitu? Mungkin Mbak Dete dulu, baru nanti Mbak Arti. Ya. Jadi gini, penyebab orang terlibat dalam kasus terorisme itu nggak tunggal, ya, dan bukan karena ideologi semata. Jadi ada banyak gitu ya, dari banyak perempuan yang kita udah temuin gitu ya Bang ya, itu motifnya beda-beda. Jadi ada yang karena faktor ekonomi itu bukan ekonomi dia ya sebenarnya. Yang dituntut mereka bukan ekonomi, ini saya miskin, nggak ada yang bilang begitu. Tapi justru misalnya ketidakadilan ekonomi. Jadi misalnya negara ini jadi masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan satunya psikologis, ya kan? Jadi dan itu psikologis attach ke dia memang, tapi kalau yang selebihnya itu justru fenomena, jadi grievances gitu loh Bang, keluh kesah juga ya. Jadi misalnya gini, Indonesia ini dia kegalauan misalnya melihat bagaimana praktek bernegara di Indonesia itu, kekecewaan terhadap negara gitu kan, kekecewaan terhadap negara, dia merasa bahwa kok yang miskin tetap miskin, yang kaya makin kaya, kayak gitu-gitu loh Bang. Terus ini ketidakadilan yang misalnya rakyat dihukum tinggi hukumannya, sementara pejabat-pejabat yang korup dihukum rendah kayak gitu. Nah, itu kekecewaan itu. Jadi itu kan sebenarnya bukan masalah agama gitu kan. Nah, itu kekecewaan terhadap bagaimana praktek bernegara di negara ini yang kemudian itu dipakai oleh kelompok sana, dijadikan narasi gitu kan, dijadikan narasi, dan kemudian mereka memang melihat, jadi narasi itu kemudian masuk ke mereka karena apa, memang melihat prakteknya itu seperti itu gitu kan, melihat prakteknya seperti itu, jadi akhirnya mereka kecewa dan mereka kemudian merasa oh iya benar, kelompok ini benar gitu, jadi akhirnya kemudian mereka mau masuk ke kelompok itu gitu. Nah, jadi memang ada satu kasus misalnya Bang, dia mau hijrah ke Syria, ini seru juga nih perempuan ya, cuma gara-gara apa? Lingkungannya itu kan NU, ya kan? NU itu kan NU itu kan biasa banyak ada tahlilan, terus yasinan, kayak gitu-gitu. Nah, bagi kelompok ini praktek-praktek seperti itu tuh bid'ah, ya kan? Bid'ah. Jadi dia merasa akhirnya merasa kayak nggak kuat lagi berada di lingkungan yang bid'ah, gitu, yang di lingkungan yang masyarakatnya mempraktekkan ritual bid'ah gitu, dan bahkan misalnya ada juga nih satu orang Hindu di situ kan, wah itu makin kencang lagi dia, jadi itu intolerance aja sebenarnya ya. Jadi itu karena itu juga akhirnya dia merasa bahwa dia tidak mau tinggal lagi di lingkungan yang bid'ah, dan itu dianggap sebagai darul kufur, jadi tempat rumah orang-orang kufur lah ya, orang-orang kafir. Jadi dia pengen hijrah ke Darul Islam ya di Syria. Kebetulan kelompok ini mempropagandakan bahwa Syria ini, ISIS ini adalah mereka di wilayah mereka ini Darul Islam diterapkan gitu. Nah, jadi ada banyak motifnya Bang sebenarnya. Jadi motif perempuan atau keterlibatan perempuan hijrah terlibat dalam kasus teroris itu macam-macam. Tapi ada juga yang karena memang misalnya mereka merasa kayak ya kan agama itu buat saya bungkus saja ya, karena kalau nggak ada bungkus yang manis gitu kan orang nggak ada yang mau. Maksudnya gini loh, nggak akan ada orang yang pengen mati sia-sia,
ya kan? Nah, dibungkuslah dengan isu agama yang kalau kalian melakukan ini, melakukan jihad, maka kalian akan masuk surga, gitu. Dan surga itu ada 72 bidadari bagi yang laki-laki, ya. yang perempuan ada bidadara nggak ya? Yang perempuan nggak ngerti juga sih, tapi dia bisa memberi syafaat, dia bisa jadi ratunya. dan dia bisa bukan cuma dia, tapi dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi dia juga bisa membawa keluarganya, bukan cuma dirinya tapi keluarganya. Nah itu ada juga yang jadi misalnya ada beberapa mantan ya, itu mereka masih ada di dalam lapas. Saya tanya kenapa kamu melakukan ini? Mbak, saya kan ya, ingin berbuat baik, kata. Berbuat baik ke siapa? Ke orang tua. Jadi dia itu saking cintanya, Bang. Dan ini saya sedih juga karena anak-anak Indonesia ini sebenarnya anak-anak yang baik gitu ya, yang mau berjuang yang mau berkorban untuk orang tuanya. Karena ada 3 kasus yang saya temuin ya, ada 3 kasus anak bersedia menjadi pelaku bom bunuh diri itu hanya karena dia ingin memberikan surga untuk ibunya. Kenapa ibunya bukan bapaknya? Karena ibu dan bapaknya selalu ribut di rumahnya. Gitu loh. Jadi ini ada orang-orang yang sebenarnya yang satu karena miskin ya, dia melihat ibunya selalu bekerja pagi jualan gitu kan, keliling. Nah jadi dia tuh iba kasihan sama ibunya dan dia begitu mencintai ibunya, jadi dia bersedia berkorban hanya untuk memberikan kado terbaik untuk ibunya. Nah ada satu lagi kasus, ini bapak ibunya selalu ribut mulu gitu kan, di rumahnya itu udah kayak mungkin buat dia adalah neraka ya. Jadi dia akhirnya dia nggak tega melihat ibunya selalu disakiti bapaknya, jadi akhirnya dia kemudian bersedia untuk melakukan aksi bom bunuh diri hanya untuk bisa memberikan syafaat untuk ibunya. Sebelum dia melakukan aksi bom bunuh diri itu dia telepon dulu sama ibunya, dia minta izin, tolong ikhlaskan saya mau melakukan ini dan ini untuk ibu, jadi ini kado untuk ibunya. Dan yang satunya juga gitu, ibunya ditinggalin sama suaminya. Jadi ditinggal begitu saja, jadi single parents, dan anak ini merasa nggak tega melihat ibunya, jadi dia ingin memberikan itu juga kado. Jadi itu karena itu juga, Bang. Jadi mereka itu karena itu, dan salah satunya adalah perempuan ya, gitu loh. Salah satunya adalah perempuan, 2 laki 1 perempuan. Jadi mereka itu ya karena kecintaan pada orang tua jadinya sebenarnya kan. Nah kebetulan ada narasi yang menyatakan itu gitu loh, bahwa ketika kamu melakukan ini, kamu melakukan jihad, kamu bukan cuma kita yang bisa masuk ke surga, tapi kita bisa memberikan syafaat untuk 40 ya kalau nggak salah ya, 70 keluarga kita gitu. Jadi ini dia kan bisa bawa seberapa keluarga tuh ya, banyak kan, banyak lah, keluarga besar gitu kan. Nah, dan jangan-jangan kalau yang perempuan sebenarnya jauh lebih ideologis daripada laki-laki ya, keterlibatan mereka ya, bukan sekedar faktor tadi ekonomi, hidup di sebuah negara khilafah, menerapkan syariah secara penuh begitu ya. Jangan-jangan lebih ideologis risetnya, keterlibatannya. Lebih ideologis nanti bisa dijawab sama Arti. Tapi gini Bang, ada yang menarik juga. Ada satu perempuan nih, saya pakai kasus-kasus saja ya. Ini dia mau melakukan aksi itu karena dia sebel ngeliatin lakinya. Gitu. Jadi laki di jaringan ini kok mikirnya kawin. Aku gemes gitu. Aku gemes, lu kapan jihadnya? Ya wes kalau kalian nggak bisa jihad aku aja. Istilahnya kalau yang lakinya nggak maju, perempuannya mau. Jadi kalau kalian nggak maju-maju, kita nih yang maju gitu kan. Kita juga bisa gitu kan. Nah ini kalau kondisinya, narasinya udah kondisi darurat, maka perempuan boleh. Jadi kalau sudah kondisi darurat, maka perempuan juga diwajibkan untuk berjihad juga. Jadi mereka mungkin pakai narasi itu ya. Dan memang kalau saya lihat di buletin-buletin yang beredar gitu ya, itu ya memang itu ada panggilan jihad untuk perempuan karena dianggap ini udah kondisi darurat. Kalau ISIS memang tafsirannya berbeda tentang peran perempuan dibandingkan Al-Qaeda ya, atau Jemaah Islamiyah ya. Nah kalau JI perempuan-perempuannya memang dilarang terlibat kan. Kan afiliasinya kan ke Al-Qaeda. Jadi J itu jelas dia udah fondasinya bahwa ini dalam undang-undang mereka ya, bahwa perempuan dan anak tidak diperbolehkan terlibat. Nah tapi kalau ISIS ini justru perempuan itu dipakai sebagai alat gitu loh untuk mencapai misi mereka. Jadi
buat apa namanya, kalau yang saya pahami ya dari yang ini, bahwa perempuan itu terlibat karena satu, dia ingin shaming man gitu, jadi mempermalukan laki-laki lah, habis laki-lakinya kok pada nggak berani-berani gitu ya, padahal dia mikirinnya kok, ini katanya dia nih, kok mikirinnya kawin mulu. Ya wes udah perempuan aja yang jalan gitu, akhirnya perempuan, jadi itu shaming man, part of shaming man. Kedua, digunakan strategi karena perempuan tidak dianggap berbahaya oleh aparat keamanan kan. Jadi dulu kan perempuan itu dia nggak mungkin lah, perempuan seperti yang Bang Coki bilang, perempuan itu kan mengedepankan kasih sayang, kelembutan gitu kan. Karena apa tadi, sebelum ISIS ini kan yang gerakan-gerakan apa radikal Islam kan kurang memberikan peran pada perempuan gitu loh. Nah, jadi itu pikiran itu mungkin masih terbawa, sehingga ketika perempuan terlibat nih orang apa iya gitu kan. Tapi ketika bom Surabaya itu baru mulai, oh iya ya perempuan bisa ya gitu loh. Nah, terus ada juga ini juga Bang, mereka juga butuh personel kan. ISIS ini butuh personel kan. Jadi ketika laki-laki itu susah juga, akhirnya perempuan pun akhirnya ditarik, dan bukan cuma perempuan, anak-anak juga ditarik, anak-anak remaja gitu tuh juga ditarik juga. Jadi semua umur lah. ISIS ini merangkul semua umur, gitu ya, semua jenis kelamin, semua umur. Jadi orang cacat pun juga kan ada tuh videonya. Orang-orang yang berkebutuhan khusus itu juga ada videonya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita aja yang punya keterbatasan fisik berani turun, masa kalian yang lengkap fisiknya nggak berani? Sebelum berarti kita pola perekrutan gimana sih mereka untuk khususnya kepada perempuan, Dede? Pola perekrutan itu ada macam-macam. Jadi satu, perekrutan lewat pengajian. Kedua, perekrutan lewat pertemanan. Ketiga, perekrutan lewat keluarga. Ya kan? Terus kemudian perpacaran. Ini nggak dikawin, ini dipacarin doang, ya kan? Ada juga. Jadi di dating lah untuk yang single yang seperti Arti bilang tadi, yang tapi single. melalui online kan? Online. Terus yang kelima ya pernikahan. Gitu. Dan terakhir sosial media. Nah, yang banyak ini yang sosial media. Yang banyak itu sosial media. Kalau ini kan yang offline nih ya, tapi yang ini sebenarnya perkawinan juga sekarang, perkawinan lewat online juga bisa gitu kan. Perpacaran juga online juga. Kalau pengajian kayaknya agak ini ya. Itu pola lama lah ya. Pola lama. Terbatas juga ya, karena orang juga mungkin akan ada curiga juga nih kok pengajiannya kok punya baunya kok begini yang dibicarain gitu ya. Ini kalau perempuan agak jarang kalau misalnya pengajian kayaknya dibanding laki-laki. Jarang ya. Karena itu ada media sosial sekarang soalnya, jadi lebih mudah, lebih terjangkau lewat media sosial. Lebih murah juga ya. Dan real time ya. Iya. Kalau setahu Pak Arti apa aja jadi polanya? Kalau yang berdasarkan pengalaman ya, karena ngobrol sama teman-teman yang di dalam dulu, bisa kan ngobrol-ngobrol, kok bisa masuk dari mana aja gitu. Ada yang berawal dari kelas bahasa Arab di online, misalnya kayak gitu. Ini bukan terhadap apanya, cuma maksudnya bukan di kelas bahasa Arabnya, tapi di dalam grup ini ternyata ada orang yang punya misi gitu, perekrutnya. Nah, habis itu nanti dibikinin subgrup kecil. Baru nanti dihubungin lagi, mungkin dikasih channel Telegram atau dikasih channel apa yang ini. Nah, disitulah mungkin dulu zaman-zamannya masih ada video-video gitu. Nah, dikasih channel ke arah sana gitu. Atau kayak grup-grup pengajian gitu. Ya karena itu tadi ya, pengajian offline mungkin udah jarang, apalagi di anak-anak muda itu juga mungkin pengajian offline udah jarang gitu. Pengajian online banyak. Ya tadi misalnya belajar bahasa Arab atau bener-bener pengajian atau apa gitu. Nah, diambil deh subgrup lagi dari situ. Jadi memang kalau di generasi sekarang memang media sosial banget gitu. Facebook, grup kekinian Facebook, lah ya. Kekinian banget. Kekinian. Gitu. Polanya juga kekinian. Mereka pola perekrutannya nggak kayak dulu. Jadi mungkin orang tua juga nggak ngeh mungkin ya, karena kan kayak orang tua pikir oh enggak, anaknya kuliah biasa, anaknya apa biasa, tapi nggak tahu kan di handphone atau komunikasi kepada siapa, tahu-tahu pergi keluar kota udah di mana, udah ngapain gitu, nggak tahu gitu. Jadi tapi emang semua melalui online atau ada seling offline-nya gitu supaya untuk ada, lebih kalau yang anak, kopdarnya gitu ya. Kalau yang kalau saya kan bukan by data penelitian ya. Hasil ketemu teman di dalam yang umurnya muda itu
bisa jadi hampir nggak pernah kopdar justru. Jadi online. Kopdarnya itu waktu mereka yaitu mau ngapain gitu. Jadi bukan nggak ada tiba-tiba mereka mau ngaji, nggak jarang gitu. Jadi ngaji mah tetap online atau apa atau lewat channel. Pas mau ketemu ya karena ada rencana sesuatu mau ngapain gitu. Dan yang kebetulan waktu itu yang langsung ditangkap yang di Makobrimob itu. Akhirnya mereka ketemu, ditangkap. Itu kan yang satu dari Jawa Tengah, yang satunya dari Ciamis. Ketemu langsung datang ke rumahnya yang Ciamis, dari Ciamis langsung ke Makobrimob gitu. Ya. Itu baru ketemu pertama itu. Itu kalau yang muda. Tapi kalau yang udah usianya lebih dewasa, ya mereka banyak yang kenal secara offline juga banyak. Tapi pergerakannya banyak online juga. Misalnya kayak menggalang dana atau apa gitu-gitu kan udah nggak offline gitu. Sekarang kan online gitu kan, gampang. Jadi dari status Facebook, dari apa segala macam, grup Facebook kayak gitu-gitu. Jadi yang senior-seniornya juga, perempuan-perempuannya ya sekarang banyak yang aktif banget di media sosial gitu, akun-akun Facebook gitu-gitu. Yang dan saya mereka tahu yang itu. sekarang yang apa istilahnya belum terpapar tapi belum terdeteksi aktif ya, memang apa menyebarkan pandangan-pandangan itu, paham-paham ini melalui media sosial ya. Karena kan Bu Melani salah satunya juga setelah keluar kan ada yang masuk, terus keluar, baru bebas berapa lama itu terkenal lagi karena media sosial. Karena dia pelakunya, propaganda. Iya gitu. Jadi maksudnya setelah udah masuk ya aktif lagi di media sosial. Secara offline-nya kan nggak aktif, tapi secara online-nya aktif gitu. Kenal lagi. Kenal lagi karena tindakan dia di online. Media sosial. Gitu. Berapa tahun yang kedua tuh hukumannya? Wah kurang tahu, belum update lagi. Aku belum ngobrol lagi. Tapi dia sekarang udah ditahan gitu udah, ya? Udah. Dia 2 kali. 2 kali berarti ya? Keluar berapa bulan kemudian masuk lagi. Ya makanya pertanyaan saya jangan-jangan kalau perempuan udah benar-benar terpapar, dia justru lebih ideologis daripada pria mungkin. Kelihatannya tuh begitu sih, maksudnya kelihatannya perempuan itu mungkin ini juga efek dari kemajuan zaman ya. Maksudnya perempuan awareness-nya udah tinggi. Maksudnya selama ini bukan awareness yang nggak tinggi ya, tapi maksudnya sekarang udah lebih mudah lagi gitu akses informasi apa segala macam gitu. Jadi perempuan yang cuma dibatasi ranahnya di misalnya dapur di rumah aja tuh kan udah nggak terlalu berlaku juga gitu, udah dapur termasuk sumur gitu dapur kasur sumur tuh udah nggak berlaku juga, baik di kalangan ini pun juga udah nggak berlaku kayak gitu. Semenjak ya maksudnya dari ISIS-nya juga kan mengatakan jihad ini kan fardu ain, udah hukumnya fardu ain itu kan setiap individu terlepas dari gender gitu. Dan dari pakai dalil yang darurat dalil itu dengan awareness perempuan sekarang terhadap perannya bahwa udah nggak harus kasur sumur dan dapur lagi gitu. Jadi ya semakin mendorong kayak ya memang seharusnya gitu. Kalau yang ke belakang ini berarti kebanyakan single ya? Artinya kan berarti kan perekrutan ini berdasarkan, kalau awal-awal mungkin adalah suaminya, istri atau masih keluarga gitu ya. Tapi ke belakang ini mungkin yang terekrut adalah mungkin kadang-kadang tidak punya latar belakang keluarga dengan ini ya, atau ini individu yang kasus penusukan Wiranto, Bu Rara dan Fitri itu kan dijodohkan. Oh ya, itu kan karena ikatan pernikahan. Bukan, maksudnya sebelumnya kan dia single. Maksudnya si Fitrinya ini awalnya temenan, maksudnya kenal sama suaminya Bu Rara itu bukan dari keluarga. Bukan keluarga. Gitu. Jadi pernikahan bukan yang misalnya kayak saya karena dikenalkan sama keluarga gitu. Enggak, ini karena teman pengajian gitu, teman pengajian. Jadi banyak juga yang kayak gitu. Jadi single dikumpulkan saling disomblangin di pengajian gitu. Iya, karena ingat yang terakhir tuh yang perempuan yang airsoft gun menyerang ke Mapolda ya. Siapa Siti Elina itu ya? Kan itu kan keluarganya sama sekali bukan artinya ya. Jackie Aini berarti. Jadi memang jadi perekrutannya sekarang udah mulai juga mulai individu banget, jadi individu banget gitu. Itu yang makanya kemudian muncul lone wolf itu ya kan. Jadi mereka sekarang tidak terikat jaringan lagi. Kalau dulu kan mereka itu punya pimpinan, jadi dia harus ngikutin pimpinan. Instruksi datang dari pimpinan ya kan. Nah kesini sekarang tidak lagi pakai pimpinan gitu, jadi dia bisa individu gitu. Ya udah lebih dari 3 orang udah ada
akhirnya lebih dari 1 orang, 2 orang. Jadi mereka sekarang udah kayak gitu tuh. Jadi jalan. Makanya sekarang kan kemarin kasus yang 2 perempuan ini kan yang single ya, si Zakia ini sama si Elina ini kan juga mereka nggak punya ikatan dengan jaringan ya. Dia nggak ada ikatan jaringan. Jadi gitu. mereka terpapar melalui online. Yang ASN, yang Polwan, itu juga ini bukan sih? Itu Polwan ceritanya lucu. Lucu itu kalau yang Polwan. Kenapa tuh Polwan? Jadi yang Polwan itu, aku kan wawancara dia. Dia bilang gini, aku tuh Bu kan di dalam kelompok polisi ini kan ada grup. Nah, grup itu sering sharing-sharing berita-berita kayak gitu kan. Jadi dia dibilang togut kayak gitu-gitulah, togut terus kafir kayak gitu-gitu. Nah, dia ceritanya bingung kan karena dia bukan background agama. Togut tuh apa sih kata. Jadi dia Google lah, dia cari gitu kan. Oh, togut ini itu kelompok ISIS tuh apa gitu. Jadi justru dari ketertarikan dia dia masuk ke situ tuh karena ketidaktahuan dia, terus kemudian dia pengen tahu. Terus dia telusuri itu akhirnya apa? Dia ke bawah gitu kan. Ke bawah terus dia berguru lah ya. Berguru dengan ini. Ya jadi akhirnya gitu. Dan dia bilang, aku tuh murni Bu, cuma pengen pakai cadar katanya. Terus ya udah pengen pakai cadar aja, tapi kan di kepolisian nggak bisa pakai cadar. Jadi dia mau keluar dari kepolisian. Jadi dia mangkir gitu loh. Tadi dia udah sempat ditahan kan? Tahan dia. Kan? Dia ditahan. Jadi makanya menderat dia itu nggak sulit. Menderat dia itu nggak sulit karena memang sebenarnya secara ideologi dia nggak terlalu kuat sebenarnya. Kuat. Nah itu ya Bang. Kalau dia ideologinya kuat, proses merubahnya itu luar biasa susah, ya kan? Tapi kalau dia cuma follower aja ya, kalau kita bilangnya follower aja, ikut-ikutan aja. Nah itu ngederatnya, kalau ideologinya dia tuh nggak terlalu kuat, itu ngederatnya gampang. Lebih mudah lah. Lebih mudah. Nah kayak yang tadi cerita yang di Bandung itu si Umu itu ya, itu sampai hari ini susah karena ternyata dia bergurunya langsung dulu sama Abu Bakar Basir, sama si Aman Abdurrahman. Nah, cerita dia ya, dia bergurunya dari Aman Abdurrahman sama Abu Bakar Basir. Jadi itu namanya pemahaman yang dia dapat itu benar-benar udah tertanam gitu loh Bang. Jadi walaupun sekarang dia susah, tetap dia keras. Dan dia tetap mencoba meyakinkan kita. Kalau dikunjungi, Mbak, saya bilang nanti saya datang lagi kita bicara itu ayat-ayat yang kau pakai. Sebenarnya bisa dimengerti kalau membedakan antara laki dan perempuan kan. Kalau laki kan mungkin 70% menggunakan rasio ya. Jadi sentimen 30%. Sementara perempuan sebaliknya. 40% rasio 60% sentimen. Jadi ketika seperti ini kan lebih banyak sebenarnya ideologis itu kan sebenarnya sentimen sebetulnya. Nah, kita yakin pada satu ideologi itu kan lebih karena keyakinan, bukan karena rasio. Kalau rasio berarti udah selesai kan gitu. Nah itu, pertama saya bilang kalau merekrut perempuan itu jauh lebih mudah, tapi juga dia kan lebih militan gitu. Makanya tuh ISIS itu memang gerakan modern itu sebetulnya. Nah, kenapa memberikan tafsiran baru juga dalam memberikan peran perempuan dan sebagainya ya. Ya canggih juga sebetulnya. Canggih gitu memang itu ya. Tapi terlepas dari itu tadi soal anak-anak nih DT. Tadi kan sedikit kamu singgung ya. Gimana sih? Ini kan ada anak-anak yang satu terlibat ya, mungkin karena keluarganya gitu ya. Tapi ada juga mungkin anak-anak yang ya terpapar karena memang dianya sendiri gitu. Gimana sih sebenarnya? Selain perempuan ya, gimana tuh? Macam-macam juga jadi keterlibatan anak-anak dalam gerakan teroris ini. Ada memang karena orang tuanya, dia diajak oleh orang tuanya atau dari lingkungannya. Terus atau juga dia misalnya direkrut juga Bang, dia direkrut juga. Memang dia direkrut, ditarget lah dia kan. Ditarget, terus ada juga yang memang terpapar juga dari media sosial. Nah gitu. Jadi dia terpapar. Jadi ada satu kasus nih anak di Sukabumi. Dia tuh anak TKW, ibunya dulu bapak orang tuanya tuh TKI tenaga kerja Indonesia lah ya, orang tuanya. Nah terus dia sering main games, tapi lama-lama dia jenuh main games. Akhirnya dia surfing, masuklah ke itu, padahal masih anak SMP dia. Masuklah ke situs kelompok ini gitu. Nah mungkin dia
saya rasa setiap kita ini pasti ada titik di mana kita itu mempertanyakan diri sendiri, ya kan? Ada titik di mana kita mempertanyakan kita ini siapa sih, gitu loh. Nah mungkin anak itu juga sampai pada sisi itu, gitu kan? Terus dia bertanya, terus kemudian dia mempelajari Islam, lah masuklah ke kelompok itu dan diajarin bikin bom, gitu. Diajarin bikin bom. Anak sekecil itu, gitu loh. Anak SMA yang di Medan apa tuh ya? Yang di Medan. Ada kan anak SMA kasus kan itu juga gitu ya. Itu kalau itu dia memang pengen belajar Islam. Jadi dia karena orang tuanya mualaf. Jadi orang tuanya ibunya mualaf yang kasus bom Medan kan? Oh iya. Itu jadi dia itu karena memang keinginan dan terus dia bilang gini, kalau Islam yang biasa-biasa aja kurang seru katanya. Kenapa? Kagak ada jihad-jihatan. Kalau ini kan adrenalin sebagai lelaki gitu loh, masculinity-nya itu loh Bang. Jadi keren kalau misalnya bawa senjata, keren kalau gini gitu. Jadi ada maskulinitasnya ya. Nah itu juga ada sisi itunya gitu. Jadi ada dia merasa cool kalau dia pegang senjata, kan ada juga lelaki yang kemudian merasa begitu ya. Jadi dia kelihatan keren kalau dia pegang senjata, benar-benar lelaki lah dia gitu loh, macho lah gitu. Nah kalau perempuan aku nggak tahu kalau dia ngebom itu apakah dia merasa macho juga. Cuma ada juga nih satu perempuan yang gitu juga kan, dia merasa keren ketika dia terlibat begitu gitu loh. Nah treatmentnya gimana ya kepada anak-anak itu yang dilakukan selama ini? Artinya intervensi apa yang dilakukan? Misalnya yang dari kasus Sukabumi itu atau nggak tahu yang di Medan itu gimana ya? Kalau untuk kalau udah terkena, kalau udah terkena, dia biasanya gini, yang Sukabumi lucu nih kasusnya. Ibunya kan bagus, ini peran orang tua penting Mbak. Peran orang tua ini penting banget. Jadi ibunya yang kemudian sebenarnya membaca duluan nih anak kenapa jadi kok bikin aneh-aneh, bikin bom, karena pakai pancinya si ibu kan. Panci ibu ini jadi bahan percobaan dia. Habis itu panci. Ibunya mau masak panci gua kemana kan gitu ya. Karena pancinya habis gitu kan. Akhirnya ibunya bingung kan, nih anak kenapa kok begini gitu. Akhirnya dilaporin ke tokoh agama ceritanya, supaya anak ini karena pemahaman agamanya udah berubah kan, dilaporin ke tokoh agama, terus coba disadarkan lah, tapi ternyata anak ini tetap kekeh karena pemahaman itu ya, ideologinya. Terus akhirnya ibunya nyerah, dilaporin ke polsek, Pak udahlah tangkap aja anak saya, penjarain aja deh gitu kan. Nah tapi kan polsek nggak bisa nangkap begitu aja kan, apalagi dia anak-anak kan, dia bilang nggak bisa, jangan Bu, nanti kita bina aja ya gitu. Akhirnya yang ya si polseknya kebetulan di Sukabumi itu ada salah satu mantan tero, gitu. Jadi polseknya tahu kan kalau ada mantan tero di situ. Jadi akhirnya apa? Dipanggillah mantan tero itu untuk menderat dia. Nah si mantan tero ini kan tahu gimana caranya, karena dia perekrut dulunya, dia perekrut gitu kan. Karena dia perekrut, jadi tahu kan narasi-narasi apa yang dipakai kan. Nah jadi ketika dia kemudian diminta oleh si polsek ini untuk mendekonstruksi lagi pemikiran si anak, dia udah tahu caranya karena dia dulu ngerekrut kan, gimana cara ngembalikinnya dia tahu. Akhirnya didampingin sama si mantan teronya ini, dan akhirnya anak ini berubah gitu. Nah jadi ini kalau yang udah kena kasus Bang, biasanya dia di penjara dulu kan. Kayak yang ini kan yang belum sempat nih, belum beraksi. Nah kalau yang sudah kena pasal undang-undang teroris itu biasanya di penjara semuanya, masuk ke penjara. Penjaranya macam-macam. Ada yang penjara di lapas khusus anak di Tangerang. Nah kalau lapas khusus anak di Tangerang itu semua ya udah kayak itu, sebenarnya kayak rumah tapi sebenarnya penjara aja gitu ya. Jadi anak-anak ini sekolah juga. Dia ada sekolah di situ, ada sekolah, misalnya dia umurnya tergantung umur lah ya. Ada yang SMP, SMA. Jadi dia kalau misalnya dia levelnya SMP, ada yang SMP, ada yang anak umur 14 tahun. Nah itu dia disekolahin lagi di situ. Jadi dia ikut sekolah, ikut kegiatan ini keterampilan macam-macam gitu. Nah kalau dia udah SMA yang udah gede-gede itu dibikinin kegiatan kayak ekstrakurikuler lah. Karena kan kalau dia udah lulus SMA ya, atau dia nggak sekolah karena berhenti gitu. Nah udah dia kan udah nggak mungkin, dan dia nggak punya ketertarikan untuk sekolah lagi, ya udah di life skill training aja gitu loh. Berapa banyak sih mereka? 20-an. Yang kena kasus teroris ya. Kasus teroris, yang kena dihukum dengan kasus teroris. 20-an. Tapi kalau yang kemudian hanya terpapar gitu ya. Lepas lagi cukup banyak juga. Yang terpapar banyak juga. Banyak juga ya. Banyak juga. Itu aku nemuin deportan itu ya, anak mahasiswa di RPTC. Jadi kan di Indonesia ini kan ada 2 tempat untuk rehabilitasi. Kalau dia berkeluarga maka direhabnya di
Handayani. Kalau dia masih single nih sendirian, dia direhabnya di RPTC. Nah si anak ini di RPTC nih, waktu saya datang itu di RPTC kan, itu banyak anak-anak mahasiswa Bang yang udah mau skripsi, yang mau banyak gitu. Ya terpapar itu narasi-narasinya ISIS gitu loh. Jadi ya mereka akhirnya direhab terus kemudian dipulangin. Tapi itu mereka deportan kan? Deportan. Kalau yang bukan deportan, bukan returnee, bukan yang biasa aja, anak-anak biasa aja. Itu, ada yang pernah begitu? Banyak tuh Bang, kalau Abang lihat di grup ya sekarang kan yang tadi si Arti bilang pendekatannya udah kekinian gitu ya, udah nggak lagi pendekatan zaman dulu yang rohis, itu udah rohisnya udah gaya baru gitu kan. Rohisnya gaya baru, jadi sekarang tuh kayak panjat tebing, terus tadabur alam kayak gitu, itu masuknya dari situ. Masuknya dari situ. Mungkin ini juga kali ya, maksudnya nggak terfokus cuma diarahkan ke ISIS atau apa gitu sih. Jadi ini kan lebih kayak ke pemahaman dan ideologinya gitu. Mereka mau memaparkan itu kan ke anak-anak. Jadi nggak melulu maksudnya akan ada tanda-tanda arah ISIS gitu. Jadi mungkin yang orang tuh jadinya nggak tahu atau nggak ngeh atau menganggap teroris itu ya hanya kalau ini ke ISIS gitu. Padahal yang enggak, kan semua berangkat dari intoleransi itu tadi gitu. Jadi ya kalau udah mulai kayak gitu-gitu, misalnya diajarin, sebenarnya kan nggak masalah ya, maksudnya kalau yang tadi bisa panjat tebing, misalnya, apalagi anak-anak umur segitu kan memang kegiatan-kegiatan kayak gitu ya itu sangat disukain gitu. Kalau cuma sekedar misalnya kayak itu sunnah, itu ini ya jangan sampai kita jadi kayak nggak bisa juga gitu, jadi bingung kan. Tapi ya itu tadi gitu, diarahkannya itu ternyata nanti makin dalam. Jadi awalnya ya tidak menghargai yang berbeda gitu ya, intoleran. Tapi nanti pelan-pelan digiring ya di grup khusus gitu ya. Ada grup khusus di ini lagi gitu ya. Dan nggak semuanya maksudnya, dan itu tadi ujungnya tuh nggak selalu ISIS. Nggak ISIS ya. Bisa jadi yang nggak ada nama juga, nggak ada apa, cuman pemahamannya aja gitu. Dan itu bukan maksudnya kenapa kayak gitu, bukan karena mereka orang ISIS tapi pura-pura nggak ISIS, enggak, karena memang mereka juga bisa jadi nggak mengakui mereka ISIS, karena mereka bisa jadi mereka nggak suka juga misalnya sama ISIS gitu, tapi memiliki pemahaman atau apa yang mirip-mirip, yang intoleran juga gitu. Intinya sih banyak gitu kalau sekarang tuh, jadi mikirnya enggak, kita juga nggak suka ISIS tapi ya sama juga intoleran juga gitu. Kan banyak gitu. Banyak gitu ya. Nah sekarang di bagian terakhir nih, kita mulai berarti lah refleksi tentang pengalaman perjalanan hidup yang menarik ini gitu ya. Kemudian mungkin semacam ya mungkin himbauan atau apa sih nasihat bagi sahabat setara atau publik yang lain nanti akan menyaksikan acara ini gitu ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya mencegah perempuan tidak terlibat dalam radikalisme ini gitu? Wah, pastinya kalau dari pribadi ya, kalau saya berangkatkan dari pengalaman pribadi, belajar dengan dengan meluruskan niat gitu. Karena namanya kita belajar agama ya, belajar ini kan sebenarnya spiritual gitu, yang harus dipersiapkan itu kan di dalam ya tuh, dari niatnya itu, belajar untuk apa gitu, belajar karena pengen apa. Nah ya gampangnya ngomongnya ya yang lillah lah gitu, yang lillah gitu. Karena Allah, jangan karena gengsi-gengsian, jangan karena maksudnya kayak kekecewaan terhadap manusia, kekecewaan terhadap apa, karena merasa pernah diginiin sama apa atau punya trauma jangan itu tuh mempengaruhi gitu loh nantinya, karena khawatirnya nanti kita ketemu sesuatu yang akhirnya memberikan pembenaran terhadap apa yang kita pengen gitu. Misalnya karena dulu saya pernah diapain misalnya secara ini, pas sekarang ketemu, atau ya itu tadi, saya kecewa sama pemerintah, terus ketemu sekarang caranya untuk menginikan pemerintah, itu akhirnya menutupi kemampuan kita mungkin untuk berpikir lebih
kritis dan lebih jujur gitu di hati. Tujuan belajar ini untuk apa sih gitu, belajar agama ya itulah intinya sih, memperbaiki hubungan pribadi sama Allah dulu gitu. Terus berikan pengaruh yang baik untuk sekitar ya, keluarga gitu, untuk sekitar keluarga. Kalau semisal sesuatu itu membuat kita jauh gitu dari keluarga, dari sekeliling kita, atau bukan menciptakan masalah ya, maksudnya itu membuat, karena narasinya nanti gitu lagi ya, namanya belajar agama ya pasti susah, pasti ada ujian, pasti kita akan dimusuhi. Jadi pembenaran lagi. Jadi bingung juga ya. Memang intinya sih sebenarnya lurusin niat. Pakai akal, pakai hati gitu. Jadi jangan hati doang atau jangan akal doang gitu. Pakai akal, pakai hati, itu aja sih mungkin ya. Dede, apa nih kira-kira? Oke, kalau saya pikir gini, Bang. Orang tua ini punya peranan yang luar biasa sebenarnya. Jadi orang tua, tapi orang tuanya dulu yang harus dididik, ya kan? Orang tua yang harus dididik. Kalau orang tuanya nggak dididik juga kebablasan juga, gitu kan? Nah, orang tua ini punya peran yang luar biasa karena dia yang paling cepat mendeteksi, karena dia 24 jam ketemu anaknya kan, dan biasanya sense ibu ini kan lebih kenceng kan, ya sense dia lebih kenceng ketika misalnya anaknya mengalami pergeseran itu, dia langsung ada yang langsung nih ada yang nggak beres nih, ada yang nggak beres nih gitu. Nah, ketika dia nggak beres itu mungkin harus kita bikin kali ya Kang ya, Bang ya. Ada maksudnya kayak gini, mungkin FKI bisa bikin juga. Ada tempat di mana para ibu ini bisa curhat, ya kan? Ketika misalnya dia menemukan ini, dia mesti ngapain nih? Ini kan ibu-ibu nemu tapi dia nggak tahu mesti ngapain. Ada hotline gitu ya? Ada hotline. Terus misalnya ketika ibu-ibu nemu anaknya mulai mengalami perubahan, dia nggak tahu mesti lapor ke siapa, mesti minta nasihat ke siapa, mesti ngapain, tuh dia juga nggak tahu. Nah, yang Sukabumi ini kan ini dia nekat cara dia sendiri gitu aja ya. Nah, tapi ada banyak orang yang misalnya dia tuh gimana ya cara nanganin orang kayak begini, gimana ya? Terus apa saya jauhin atau apa gimana? Itu bener-bener jadi kayak kebingungan lah, orang-orang tua ini bingung dia mesti ngapain. Nah, saya pikir mungkin harus kita buatlah semacam tempat gitu ya, atau kayak center gitu loh Bang ya, di mana orang tua ini bisa curhat. Ya, jadi kayak tempat curhat, terus kemudian nanti kita ada orang-orang yang dengan berbagai skill lah, karena terorisme ini multidisipliner. Ya, jadi bukan cuma isu agama doang di isu teroris ini multidisipliner. Jadi multi isu dia. Jadi harus ada orang-orang yang memang menguasai isu-isu itu gitu. Nah, itu yang kemudian bisa menemani ibu, mendampingi si ibu untuk melakukan dekonstruksi terhadap pikiran anak yang sudah terpapar ini gitu. Karena saya ngelihat dulu waktu saya melakukan pemutaran film Jihad Selfie itu ada guru yang langsung deketin saya, dibilang, "Bu, anak-anak murid saya udah kena nih. Saya mesti ngapain? Gitu, saya mesti gimana ngadepin murid-murid saya yang udah terpapar gini?" Itu murid-murid SMA. "Saya mesti gimana, Bu? Sebagai guru saya harus apa?" Nah, ini kan nggak ada itunya ya, outletnya ya. Nggak ada tempatnya. Jadi sebenarnya udah banyak orang. Terus waktu saya bikin pemutaran Jihad Selfie lagi, ini anak-anak muda semua nih Bang. Terus habis gitu setelah pemutaran diskusi dia bilang, "Bu, saya mau lapor, kata teman saya kena tuh Bu, udah kepapar." Terus gimana ya Bu ya caranya gitu. Ini peer to peer gitu ya. Nah, itu mungkin ada kayak semacam peer to peer gitu loh Bang. Jadi bukan cuma orang tua, jadi ada tempat di mana misalnya untuk orang tua ada tempat untuk curhat dan bisa mendapatkan kayak counseling gitu ya, atau pendampingan juga. Jadi bukan cuma sekedar counseling, dia juga dikuatkan, tapi dia juga kemudian dia bisa menginin anak-anaknya, bisa mengobati anak-anaknya. Dan juga misalnya peer to peer juga, jadi harus ada misalnya kadang-kadang anak kan nggak mau curhat sama orang tua, ya kan, apalagi udah dewasa dia lebih suka dengerin temannya sendiri. Nah, peer to peer itu loh. Nah, ini harus ada, memang kita membangun misalnya anak-anak muda yang paham isu ini dan juga paham gimana menghandle isu ini. Nah, ini yang kemudian bisa jadi temannya si ini, anak-anak ini gitu loh. Nah, itu emang ini sih Bu, itu sangat bagus ya, itu sangat dibutuhkan antara kolaborasi itu antara masyarakat sama orang-orang yang ahlinya sama pemerintah gitu-gitu. Karena memang salah satu yang bikin sulit juga nih kalau udah kenanya nih misalnya, itu kan baiknya itu stigma gitu. Jadi kan memang perlunya maksudnya perlunya lebih banyak sosialisasi, lebih banyak pemberian pemahaman kayak gitu. Bukan menormalisasi ya bahasanya, tapi maksudnya mungkin memanusiakan, jadi nggak yang terlalu menganggap
karena kalau misalnya di stigmatisasi terus kayak teroris napiter, teroris gitu-gitu, Semua teroris semua lah. kayak gitu, semua gini, atau bahkan anaknya masih yang terpapar tadi, mau jadi teroris, gitu-gitu, itu apa ya, malah membangun apa ya, jadi ketakutan gitu. Akhirnya jadi ya itu tadi kan kebingungan, harus gimana, harus gini, harus apa segala macam, jadi bingung, jadi takut gimana nanganinnya, harus bilang ke siapa, apakah harus langsung lapor polisi, apakah harusnya kayak gitu-gitu kan. Nah, memang perlunya makanya disampaikan gitu loh kepada masyarakat, maksudnya kenapa bisa terjadi apa sih namanya sampai terlibat sama terorisme atau sampai jadi napiter misalnya kayak gitu, atau sekedar terpapar tuh artinya apa, maksudnya apa kayak gitu, dan bagaimana menanganinya itu. Kalau ada sosialisasi seperti itu gitu ya, pemberian edukasi seperti itu kepada masyarakat, itu nanti akan bergerak nggak cuma pencegahannya tapi ya nanti penerimaannya lagi, napiter pas balik tuh, integrasi ya, itu juga akan membantu mungkin ya, maksudnya kedepannya akan membantu ya napiter ini, jadi mantan napiter ini juga bisa banyak sharing untuk membantu supaya nggak ngikutin langkah dia gitu sebelumnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kitanya udah takut duluan sama napiter atau apa segala macam gitu-gitu kan susah juga itu. Jadi kayak ya, karena saya juga pernah tuh dapat apa istilah, dapat penilaian seperti itu, kayak waktu saya kayak diundang semacam kayak gini, terus banyak yang bilang kayak itu napiter dibiarin ngomong sendiri di situ gitu. Harus ada orang ahlinya dong, harus ada gininya, gini-gini. Nggak masalah, maksudnya ya betul juga, akan lebih baik, karena saya juga pasti ngomong apa, kan saya cuma ngomong sesuai pengalaman aja. Cuman itu tadi, itu keluar dari orang-orang yang justru teredukasi gitu. Iya, jadi mereka kayak itu ngapa, jangan dibiarin ngomong sendiri apa atau apa Masih ada gitu. ini ya, prejudice ya, Yang kalau yang di atasnya, yang maksudnya istilahnya yang bisa memberikan pemahaman ke orang-orang banyak aja berpikir seperti itu, bagaimana yang bawah gitu. Itu kan jadi sulit, padahal bisa jadi kami pengen nyampein ya kayak pengalaman kita gitu, kita berbagi pengalaman, kayak jangan sampai jadi kayak gini juga atau apa kayak gitu ke orang-orang. Kalau kan ada FKPT ya, Forum Komunikasi Pencegahan. Nggak di setiap kota sih ya. Tapi apakah mereka nggak buka hotline gitu ya? Kayak tadi usulnya dia itu kan menarik ya, ada hotline. Jadi misalnya kalau ada orang tua ngeliat, kok anak saya kok jadi agak berubah ya gitu, atau ya tadi teman ngeliat kok ini teman sekelas gua kok begini ya gitu, itu nggak ada ya mereka? FKPT belum Ya, nggak ada hotline. Sebenarnya gini, aku pernah ngobrol sama orang BNPT itu sebenarnya punya hotline, cuma hotline-nya tidak disosialisasikan mungkin ya, Iya, jadi orang nggak tahu gitu loh. Orang nggak tahu. BNPT kan di Jakarta, di pusat. Makanya. Di FKPT enggak. Kalau yang di daerah-daerah itulah yang maksudnya yang. Padahal kalau yang tadi kayak ceritanya Mbak Dete kan seru ya, masa anaknya terpapar mau bikin bom, akhirnya ibunya ngelapor, akhirnya dipanggilin ex-napiter, akhirnya ex-napiter iya, kan, itu kan karena tahu celahnya kan gitu. Itu kan kolaborasi yang bagus banget gitu. Ya kalau ada hotline kan ibunya bisa lari, bisa ke situ. Ini anak saya kok begini ya, tolong dong dia gitu. Ya kan gitu ya. Iya. Belum ada, Bang. Belum ada ya. Nah, itu polsek nggak gitu. Polsek belum. Jadi itu yang kita dorong sebenarnya. Kita ngedorong lewat PKK ini, ya kan. Kita sebenarnya lagi yang kemarin itu ya, yang Mbak Arti ya. Mbak Arti nih ikut nih waktu kita di Sumeneb. Jadi kita tuh dorong supaya di tingkat bawah ini ada semacam kayak apa ya, task force gitu loh, Bang. Ada task force lah, istilahnya task force atau apa sih namanya, satgas atau apalah pokoknya, ada center di mana orang itu bisa ngelapor. Dan yang menariknya ketika kita waktu itu training PKK ini, waktu kita FGD assessment dulu ke ibu PKK, itu ternyata ibu-ibu PKK itu banyak dapat laporan dari para orang-orang yang terpapar ini. Jadi dia justru melapornya ke ibu PKK kan. Gitu, wah menarik banget nih pas kita cerita. Ada nggak pernah kami, wah pada cerita itu semua, ternyata ibu-ibu ini punya kasus. Soalnya kan kalau ngebayangin harus cerita langsung ke polisi misalnya, takut. Nah, gitu. Mereka itu kenapa gini, Bang? Orang banyak sebenarnya mungkin yang punya nemuin begini, cuma dia nggak berani lapor ke polisi. Satu, takut stigma. Kedua, takut diinterogasi terus kemudian ditangkap, dan yang ditangkap itu nggak cuma satu orang, bisa jadi karena tahu tidak melaporkan kena pasal itu dia. Kan kena pasal fitnah. Iya, takut fitnah. Terus takut juga misalnya tahu tapi tidak melaporkan kena pasal, kena pasal gitu. Nah itu mungkin akhirnya orang jadi diam. Nah itu juga kemarin makanya waktu saya ketemu, waktu kita ada acara tuh ya yang sama Empatiku,
kan saya tanya sama orang Densusnya, Pak, gimana caranya orang jadi berani ngelapor? Ya kan? Ini kan melapor juga perlu keberanian. Iya. Melapor perlu keberanian gitu. Misalnya speak up, how to speak it up, ya kan? Nah, ini gimana orang berani ngelapor? Nah, jaminan keamanan apa? Nah, kan jaminan keamanan nih, Bang, buat si orang yang ngelapor, ya kan? Proteksi keamanannya bukan cuma dari pihak aparat, tapi dari pihak jaringan sana juga. Betul. Kan takutnya dia juga diancam sama jaringan, ya kan? Kerahasiaan, keselamatan saksi, pelapor itu kan harus dijaga juga kan. Ini harusnya LPSK kan? Iya. Nggak, berarti standar lah. Standar. Nah, artinya gini, terus saya bilang, ini gimana caranya Pak, supaya masyarakat ini, kan ini masyarakat nih, biasanya kan yang tahu masyarakat kan, masyarakat berani ngelapor, perlindungan keamanan seperti apa yang bisa kita berikan. Terus, ya kalau waktu itu ya Densusnya bilang, dia lapor aja ke pihak aparat, nanti biar aparat yang naik ke atas. Jadi bukan dia lagi, dia hanya memberitahukan, tapi aparat yang kemudian akan memproses. Karena kalau aparat kan dia udah dilindungi, kalau masyarakat kan belum. Nah itu. Nah jadi mungkin perlu ada kali ya, Bang, ya kita mungkin mesti mendorong Densus nih, mendorong pemerintah nih ya, mesti membuat semacam undang-undang perlindungan terhadap orang-orang yang misalnya menemukan kasus dan dia melaporkan, ya kan? Nah itu dibuat mungkin ada SK di di setiap polsek itu jadi tahu, karena kan mereka kan ada di lingkup yang terkecil nih Bang. Pertama penting itu dulu buka hotline itu pengaduan ya, jadi supaya ya memang setiap pengaduan itu tentu harus diklarifikasi juga kan, dicek benerannya gitu. Tapi setidaknya itu info awal yang bagus ya. Makanya sebelum ke aparat atau apa gitu-gitu kan memang ada baiknya itu ya punya task force itu. Termasuk itu preventif. Jadi guyup itu preventif. Bagus. Itu juga erat ya. Jadi silaturahim tuh erat gitu antara sesama masyarakat itu saling taking care for each other lah. Taking care each other, benar. Karena kayak gini, aku ingat tuh cerita dari keluarganya returnis kita itu ya, waktu dia keluarganya hilang, dia nggak tahu mesti lapor kemana, ya kan? Akhirnya lapornya kemana? Sydney Jones. Jauh banget. Gitu kan. Kenapa? Lapornya kemana Bu? Sydney Jones. Karena kan Sydney Jones yang sering soalnya, karena sering muncul kan. Iya, benar. Nah itu kan karena satu orang akhirnya ketika dia nggak tahu lapor kemana, terus kemudian siapa yang bisa bantu dia, yang paling kelihatan gitu. Lapornya Sydney Jones. Lucu kan? Tapi saya pikir, nah ini artinya sebenarnya ada problem yang belum maksudnya ada hal yang harus kita pikirkan gitu ya Bang ya. Nah itu saya pikir itulah ada tempat di mana, karena orang-orang tua ini Bang kasihan ya, ketika dia tahu anaknya dan dia berusaha untuk mencoba menyadarkan anaknya, tapi dia kemudian kalah argumentasi terutama soal agama gitu sama anak-anaknya ini, dia tuh udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu. Nah dia kan perlu diperkuat supaya dia bisa menyembuhkan anaknya sendiri. Betul. Nah yang menarik ini ada kasus waktu saya ke Kenya. Jadi di Kenya anak-anak nih pokoknya hilang aja Bang, hilang aja gitu. Tahu hilang aja nih anak-anak. Nah satu ibu ini cerita sama saya karena anaknya udah terpapar. Terus ibunya itu kan tahu sendiri orang Afrika kan, dia bilang, kamu kenapa seperti ini? Bagus juga si ibu ini. Siapa yang mengajarkan kamu seperti ini? Siapa yang ini gini? Nah terus langsung tuh ibunya, pokoknya ibu tidak ngizinin kamu keluar, kamu harus tetap ada di kamar sebelum kamu tobat. Makanya ibu nggak ngasih kamu keluar. Tapi itu kan inisiatif si ibu ya. Nah, setiap orang punya cara masing-masing. Nah itu maksud saya, tapi tidak semua ibu itu paham bisa punya kemampuan dan keberanian gitu. Nah itu Bang. Jadi kayak saya rasa ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga bukan cuma ketahanan pangan ya. Ketahanan keluarga itu penting sekali. Tapi orang tua itu mungkin memang harus diinformasikan dulu, karena gini, orang tua tuh kan bingung radikalisme tuh apa, terorisme apa gitu-gitu. Nah ini orang tua perlu dikasih pendidikan dulu lah. Ini selalu kita terbatas oleh waktu. Menarik katanya pembicaraan kita, dua narasumber ini memberikan informasi yang menarik ya kan, tapi ya sekali lagi waktu juga yang menentukan kan. Jadi sekali lagi terima kasih sama-sama. Pada DT, pada Arti ya telah mau menyediakan waktunya untuk hadir dalam acara YouTube Setara ini gitu ya. Dan semoga tadi poin-poin yang disampaikan oleh DT, oleh Arti bisa didengar juga oleh sahabat Setara, termasuk juga mereka yang sebenarnya para stakeholder nih gitu ya. So tadi ke hotline, ketahanan keluarga,
bagaimana supaya punya early warning lah. Early gitu. warning, betul. Ya. Oke, gitu buat sahabat Setara, berakhir juga lah perbincangan kita. Jangan kapok untuk mengikuti YouTube Setara, karena pasti dalam acara selanjutnya akan ada topik-topik lain yang menarik untuk dibahas. Terima kasih.